Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa hadir di masjid ini. Semoga Allah tetap memberikan kekuatan tersebut kepada kita sampai akhir Ramadan dan juga setelah Ramadan. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka sewajar dan sepantasnya kita sebagai hamba Allah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah memberikan rahmatnya kepada kita bersama, yang dengan rahmat Allah kita bisa melaksanakan berbagai ibadah. Bapak Ibu saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama kita ketahui, pada malam keempat ini kita masih dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga keimanan kita, Allah lindungi kita, dan selanjutnya Allah berikan kita rahmatnya untuk bisa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sama-sama kita ketahui bahwa Abdullah bin Mubarak sampaikan pada saat itu, apa kata beliau? Ma sajadana sajdatan wahidatan. Kita ini tidak akan bisa sujud satu sujud saja di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu lemahnya kita, karena begitu dhaifnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, satu sujud saja kita tidak akan bisa melakukan sujud tersebut tanpa ada unsur bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu kita berdoa kepada Allah. Allah memberikan kekuatan itu kepada kita, Allah menolong kita. Karena kalau kekuatan kita yang kita andalkan untuk beribadah, satu sujud saja kita tidak akan mampu melakukannya. Kita beribadah hanya dengan kekuatan iman yang Allah anugerahkan kepada kita. Bayangkan, ada sebahagian orang yang tak bisa melangkahkan kakinya ke masjid sekalipun diberikan kesehatan, kekuatan diberikan Allah. Namun ada sebahagian orang juga diberikan kekuatan itu, termasuk kita pada kesempatan ini. Maka wajar kita meminta kepada Allah setiap saat, di setiap sujud kita. Yang sama-sama kita ketahui, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama? Aqrabu ma yakunu 'abdun min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Sedekat-dekat Rabb dengan kita pada saat kita sedang sujud, maka perbanyaklah doa pada saat itu. Kita minta kepada Allah dimasukkan kita ke dalam surga, dijauhkan kita dari api neraka, dan kita minta kepada Allah dimudahkan segala urusan kita, diberikan kekuatan kepada kita, khususnya dalam masalah beribadah, dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dan seluruh ibadah-ibadah yang lain. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak seorang pun di antara kita yang hadir di masjid ini
yang bisa menjamin keimanan kita tetap. Kata Rasulullah, keimanan kita ini yazid wa yankus. Terkadang keimanan kita itu bertambah dan terkadang keimanan kita itu berkurang. Maka selalulah kita berdoa. Kita sebagai hamba yang dhaif ini, bukankah Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bersama, yang mana doa ini selalu dibacakan Rasulullah SAW di dalam solatnya? Allahumma ya muqallibal quluba tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan, dalam agamamu. Tidak seorang di antara kita sedetik yang akan datang perubahan di antara keimanan kita ini. Maka selalulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sama-sama juga kita ketahui bahwa Imam Al-Ghazali menyampaikan hati manusia senantiasa dibisiki oleh dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia dibisiki oleh malaikat Allah, malaikat makhluk Allah yang dimuliakan Allah, dan di lain waktu juga setan tidak mau kalah membisikkan ke dalam hati manusia. Maka tatkala kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala senantiasa taat kepada Allah, senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah, ketahuilah kaum muslimin bahwa ini murni adalah anugerah dari Allah. Allah pakai jasad dan hati kita, seluruh anggota tubuh kita beribadah kepada Allah. Ini buktinya Allah sayang kepada orang tersebut. Ini buktinya Allah berikan anugerah dan rahmat kepada orang tersebut. Maka janganlah kita merasa kitalah yang paling baik di antara manusia yang lain. Tatkala kita bertemu dengan siapapun orangnya, siapapun manusianya, kalau kita bertemu dengan dia, kita anggap dialah yang terbaik dari kita, dialah yang terbaik dari kita. Tidak ada yang bisa menjamin di antara kita yang hadir di sini bahwa ada di antara masing-masing kita yang terbaik dari yang lain. Bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga sama-sama kita ketahui Ibnu Mubarak mengatakan, dengan suatu niatan yang benar, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sangat kecil dilakukan seorang hamba, itu sangat besar di hadapan Allah. Dan sebaliknya, dengan niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan niat tulus karena Allah, amalan yang besar, amalan yang banyak kita lakukan, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah kita menata hati kita dan selalu kita berdoa dan bermohon kepada Allah. Allah jaga hati kita, Allah tetapkan keimanan kita sampai akhir ayat. Allahumma amin. Adapun sebagai judul santapan rohani kita pada kesempatan ini, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu perbanyaklah amal di bulan yang berkah. Yang sama-sama kita ketahui, Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun. Di sini ada mubtada dan khabar, ya. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Berkah kata para ulama, ziyadatul khairun katsiran, kebaikan yang sangat banyak. Bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita lihat ke tema pembicaraan kita pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa
wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Saudaraku, saudariku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah sampaikan kepada kita bersama, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, kata Allah, sedang dia dalam keadaan beriman, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu titik pun Allah tak pernah bohong di dalam Al-Quran. Pasti Allah akan memberikan kebaikan di dalam kehidupan seorang mukmin yang beramal soleh. Ini janji Allah kepada kita. Jangan kita sedikit pun keraguan di dalam hati. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan selanjutnya, wala najziyannahum ajrahum, dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan apa yang mereka perbuat. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Oleh sebab itu sama-sama kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita bersama, Rasul yang kita cintai, yang kita sayangi karena begitu sayang dan cintanya kepada kita, dia tuntun kita, dia berikan petunjuk kepada kita sehingga kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salatin. Apabila telah meninggal anak Adam, keturunan Adam, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Kata Rasulullah, illa min shadaqatin jariyatin. Yang pertama kata Rasulullah, kecuali dari sedekah yang jariyah, yang mengalir, yang bermanfaat dalam kehidupannya. Kemudian au ilmin yuntafu bi, atau ilmu yuntafa'u bihi, yang bermanfaat dengannya. Awaladin solihin yad'ulah, atau seorang anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Diriwayatkan Imam Muslim. Bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga disampaikan Rasulullah di hadis yang lain, diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan yang baik atau dari kebaikan yang ia lakukan setelah dia meninggal adalah, kata Rasulullah, yang pertama ilman allamah. Kata Rasulullah, yang pertama ilmu yang diajarkannya. Dia dapatkan ilmu kemudian diajarkan. Ini sejalan dengan yang disampaikan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ilmu dan amal ini harus sejalan. Bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa nasyarahu, dan dia sebarkan ilmunya. Yang sama-sama kita ketahui, dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelaslah yang hak itu memang hak, yang batil itu memang batil. Rasulullah ajarkan kepada kita bagaimana hendaknya hidup berbahagia, bagaimana hendaknya kita hidup yang penuh dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Di sana seluruhnya telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mengamalkan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mengamalkan. Coba kita pikirkan, betapa banyak orang yang mengamalkan, bahkan
seluruh Indonesia atau seluruh dunia ini mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, kemudian mencontoh, meneladani kehidupan Rasulullah. Coba kita bayangkan kebaikan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para ulama, begitu juga alim ulama, para ustaz dan para orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada anak-anak mereka, seluruhnya akan mereka petik baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa waladin solihan tarokahu, anak yang soleh yang dia tinggalkan, yang sama-sama kita ketahui dengan istighfarnya seorang anak yang soleh ini bisa menyebabkan terangkatnya posisi orang tua besok di surga. Dengan adanya kita memiliki anak yang soleh, doanya kita nanti-nantikan pada saat hari akhirat. Hanya ini yang bisa kita nanti-nantikan kalau kita sudah meninggal dunia. Bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, wa mushafan warrothah, mushaf yang ia wariskan. Bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa begitu keberuntungan yang sangat banyak bagi orang-orang yang membelikan mushaf kemudian dia berikan kepada hafizah, yang mana dengan Al-Quran tersebut banyak orang menghafal, banyak orang mengamalkan Al-Quran tersebut, banyak orang dari mushaf yang dia belikan bisa hafal Al-Quran. Alangkah luar biasanya orang-orang yang cerdas, cerdik dalam beramal. Dia membelikan Al-Quran, namun tatkala dia meninggal dunia, mengalir pahalanya kepadanya, mengalir pahala yang ia belikan Al-Quran tersebut, yang dipakai selama Al-Quran ini dipakai hafiz dan hafizah, orang-orang yang mau menghafal Al-Quran, maka selama itu pula pahalanya mengalir kepada orang-orang yang mewakafkan Al-Quran tersebut atau mewariskan Al-Quran tersebut. Dan selanjutnya, au masjidan banahu, masjid yang dia bangun. Bukankah sama-sama kita ketahui tatkala seorang hamba membangun masjid, kemudian pada umumnya kaum muslimin, kaum muslimat berdatangan ke masjid untuk melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh orang yang melakukan ibadah di dalamnya, membaca Al-Quran di dalamnya, melaksanakan sholat di dalamnya, maka dia akan mendapatkan pahala jariah. Kemudian apalagi kata Rasulullah, au baitan libanis sabili banah, atau rumah bagi orang yang musafir. Seseorang membangun suatu bangunan di suatu tempat yang mana di sana banyak orang-orang dalam keadaan musafir, maka mereka menempati rumah tersebut. Jadi orang-orang yang menempati rumah tersebut, tatkala dia berada di dalamnya, orang yang membangun tersebut akan mendapatkan sedekah jariah, akan mendapatkan amal jariah. Bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Rasulullah, au nahron ajrahu au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sahibatihi wa hayatihi yalhaquhu. Bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keenam kata Rasulullah, seseorang yang mengalirkan sungai ataupun membangun sebuah mata air, yang mana dengan mata air tersebut banyak orang-orang banyak orang-orang yang memanfaatkannya. Selama orang yang memanfaatkannya, maka orang yang membangun mata air tersebut akan mendapatkan pahala jariah sebagaimana Utsman bin Affan. Kemudian apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang bersedekah yang mana ia keluarkan dari hartanya ketika dia sudah meninggal dunia, besok
akan mendapatkan pahala jariah. Orang yang menafkahkan hartanya bisa membangun pendidikan atau bisa membangun pesantren dan semacamnya. Bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelaslah bagi kita, amal soleh ini ialah suatu amal atau perbuatan yang disengaja seorang hamba membuat suatu kebaikan yang dilakukannya, kemudian dia berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun mengerjakan suatu kebaikan secara sengaja, maka dia mengharapkan pahala dari Allah atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan amal soleh. Bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan hari yang berkah ini, bulan yang berkah ini bisa kita isi dengan berbagai amalan-amalan soleh, berbagai perbuatan-perbuatan soleh. Kalau seandainya hal-hal yang kita sebutkan kita tidak bisa melakukannya, minimalnya tatkala kita bertemu dengan saudara kita, kita menebarkan senyum kepadanya. Bukankah sama-sama kita ketahui tabassamuka liwajhi akhika shadaqatun, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Minimal ini kita tebarkan sehingga kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat hendaknya kepada seorang pembicara dan kepada kita semua pada umumnya. Mohon maaf kehilapan dan kesalahan manakala ada perkataan yang tidak semestinya saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kehilapan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.